SD Catur Wulan 1 pas Catur Wulan 2 di SD 06 and then pindah ke 012. And then waktu itu mungkin enggak tahu ya Bapak melihat ada bibit-bibit dajal kalau tetap di SD. Jawaban sederhananya urusan perpustakaan itu 2. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi sama pembudayaan gemar membaca di tingkat daerah. Wake up, bangun. Bangunlah. Maksud aku, udahlah, janganlah tidur juga lagi Bang. Bangunlah. Kenapa tidur? Maksudmu, kenapa kamu menilai kita masih tidur? Kemarin ada G20, Will. Asia Tenggara 60% itu Indonesia. Oh. Halo, Will. Oke, Sep. Apa kabar, Sep? Alhamdulillah, baik. Berapa hari di Jakarta, Will? Tiba hari ini, pulang Jumat insya Allah. Siang. Mau kemana? Mau ke Perpustakaan Nasional, Pak. Jalan. Wildan agak kesini karena kita punya. Oh ya, siap. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah kali ini adalah episode ketiga, Will. Mudah-mudahan ini lancar terus sampai nanti. Kita mau ngobrol-ngobrol aja. Wildan tuh seperti apa? Kebetulan Wildan ini teman-teman adalah letting saya, ya, yang punya peran besar sekali untuk mengubah seorang Asep Firdaus menjadi seorang yang lebih sedikit berpikiran terbuka di samping beberapa mentor dan guru-guru kehidupan lainnya. Dan Wildan selalu men-challenge saya dengan beberapa quote-quote-nya. Ada satu yang saya ingat, teman-teman. Anda itu kalimatnya seperti, kamu tidak selalu hidup dalam circle, atau definisi lainnya itu adalah orang-orang di sekitarmu atau kehidupan itu kan hanya tentang orang-orang di sekitarmu. Ya, it changed me a lot dari satu sisi, Will. Jujur saja, karena memang bukan kalimat itu satu-satunya yang mengubah itu, tapi itu adalah satu tangga dari sekian tangga yang aku pelajari dari hidup dan kehidupan. Jadi episode di dalam YouTube-ku itu berbicara tentang kehidupan. Kebetulan orang yang akan ngomong itu adalah PNS. Kita juga akan ngomong PNS, Wildan kerja di mana dan lain-lain. Lalu sebagai dalam tanda kewajibannya PNS berpikir tentang negara, pelayanan publik. Ya, klasik begitu, ya, tapi aku pengen tahu informasinya dari Wildan. Kita aku kamu aja ya. Aku Wildan, aku. Ya, senyamannya kau aja. Ya. Oke, teman-teman. Nama lengkap, Will. Nama lengkap. Oke. Terus aja. Ya. Wildan itu apa? Dan siapa? Jadi aku dilahirkan di hari Rabu, 6 Juni 1990. Opening yang menarik. Ya. Terus lahirannya normal di sebuah daerah bernama Indragiri Hilir, salah satu kabupaten di Provinsi Riau, di kota Tembilahan lebihnya. Ya. Dengan akta lahir Hadiputra. Oke. Dan Hadiputra. Ada versi yang lain nggak? Enggak, di akta lahir aja kita pedoman. Jadi Wildan Hadiputra ini ada dari 4 bersaudara, 2 di atas, 1 di bawahnya Puan. Menghabiskan almost his entire life at Pekanbaru. SD di Pekanbaru, SMP di Pekanbaru, SMA di Pekanbaru, kuliah di Jatinangor, teman dan so on. And the rest of it is history lah. Ya, betul. Itu introduction-nya. Istri satu. Baru masih satu. Anak masih 1. And you enjoy it, right? I enjoy my moment as a father, right? I really enjoy that. Truthfully enjoy. Kayak yang menikmati sekali sih. Ini fase di mana saya tidak tahu bahwa hidup bisa senyaman. Wow, oke. As a father ya, kalau as a new father. Yeah, ada upside down as a father, but it's delightfully upside down. Ini upside down yang menyenangkan. Keren ya. Seperti itu. S2, S1 di mana? Ya. Jadi gini, Sep. Aku flashback ya. Aku dulu SD pindah 3 kali. Pertama aku masih ingat SD 006, and then SD 012. Terakhir di SD Babu Salam. Aku 3 kali pindah karena pada saat itu di SD 006 orang tua masih ngontrak. Kemudian pindah ke rumah baru sudah jadi, pindah ke kelas 2 waktu khususnya kelas 1 SD. Artinya cuma satu. Dulu kan kita masih kedapatan Catur Wulan, Sep. Oke. 4 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Catur Wulan 1, Catur 2, Catur 3. Semester baru masuk SMP. Yes. Dan sama tua kita ya. Jadi
SD Caturwulan 1 atau Caturwulan 2 di SD 06 and then pindah ke 012. And then waktu itu mungkin enggak tahu ya, Bapak melihat ada bibit-bibit dajal kalau tetap di SD. Oke. Di SD negeri dipindahkanlah ke SD Islam. SD Babu Salam namanya waktu itu, yang tapi dekat. Pindah sekolah bukan karena biasa nih orang tua gas. Ini enggak nih ya. Ya, atas pengamatan orang tua, hasil evaluasi. Kalau tidak dimasukkan Babu Salam, dia ateis. Oke. Jadi tuh SD ya, Babu Salam. Dan SD Babu Salam dari kelas 2 sampai kelas 6. Setelah itu, nah yang menarik Sep, bagi aku gitu. Sampai sekarang aku tuh senang part ini kalau aku cerita. Gini, SD aku tuh SD Islam. Pakai celana panjang. Oke. SD negeri kan celana pendek nih. Nah, iya. SD merah. Yes, celana panjang Sep. Merah. Masih merah dong. Pada saat aku masuk SMP, aku hanya mau masuk SMP yang SMP-nya celana. Kenapa beda? Karena waktu itu aku merasa malu kalau pakai celana pendek. Even until now as an adult, I feel not too comfortable if I'm using shorts. Ya berarti bapakmu sukses mengubah antara bibit dajal tadi, atau memang aku tidak pede dengan kaki meja aku, tidak tahu lah yang mana satu gitu. Itu tuh Zep. Jadi waktu itu pilihannya aku hanya mau, sehingga aku bilang sama bagai aku, Pak, Ulen cuma mau masuk SMP yang hanya panjang. Sehingga pilihannya waktu itu tidak banyak dong. Otomatis SMP-nya SMP Islam. Kalau SMP Islam otomatis harus swasta. SMP Islam swasta dekat. Jatuhlah namanya SMP Asofan. Nama SMP bukan Asofan. SD. Biasanya kan ada SDT, terus SMP-nya ada juga. Ada SMP Babu Salam. Cuman pesantren. Halo Bang. Itu ya SMP. Waktu itu aku nggak mau pesantren saya, jadi harus cari SMP yang Islam bercelana panjang. Jatuhlah kepada SMP Asofa. Namanya SMP Asofa. Dan aku angkatan ketiga waktu itu, jadi itu SMP yang simply aku mau masuk itu hanya karena itu, celana panjang. Oke. Nah, peninggalan, satu-satunya peninggalan SMP aku ke aku sekarang ini adalah hafalan juz amma. Cuman itu yang tersisa. Berarti kau hafal juz 30, Will. Lebih tepatnya bagian Anas ya. Oke. Waktu itu syarat untuk lulus tuh hafal juz amma lah gitu ya. Mulai dari An-Naba, dan what we call setelah An-Naziat. An-Naziat. Yes. Aku lagi ngapalin itu, Will. Hafal-hafal. Abasa wa tawalla ajahul lama. Kalau misalnya di depan calon mertua tuh suratnya An-Naba atau Abasa. Tapi di 10 ayat pertama aja. Rekat kedua masuk Allah. Wah, itu legasinya. Iya, itu legasi. SMA. Nah, SMA ini juga faktor yang menarik aku pribadi ke SMA 8. Jadi namanya SMA 8. SMA 8 itu kebetulan sama dengan Ivan SMA 8. Alhamdulillah menurut teman-teman orang tua, menurut lingkungan di Pekan, SMA 8 adalah salah satu sekolah favorit. Karena pada saat itu masuknya harus dites. Yang dites itu biasa 2 set. Apa? Kalau enggak anaknya, bapaknya. Nah, dari aku entah tahu yang mana dites, entah aku entah bapak aku. But long story shortnya aku masuk. Itu satu alasan. Alasan berikutnya tidak hanya itu. Jadi waktu itu SMP Sofan ya, ada satu ceweknya aku suka. Ini seperti lagunya Ungu. Apa itu? Cinta Dalam Hati. Cuma cindaha. Iya, cindaha apa? Ya aku suka sama dia, tapi tentu saja dia tidak suka sama aku gitu kan. Kita tahu lah dari gestur-gesturnya orang yang kalau nggak suka sama kita kan. Kita tahu. Risih. Ya. Jadi singkat cerita aku tahu dianya masuk 8. Itu meneguhkan nawaitu aku untuk masuk. Tidak ada sekolah lain selain SMA 8 saya harus masuk. Jadi perempuan yang membutakan mata. Ya waktu itu seperti lagunya Khalid kan, yang dumb and broke ya waktu itu. Kita muda, kita bodoh, kita tidak punya duit untuk. Jadi satu itu faktor yang kedua, yang ketiga abang aku juga dulu SMA 8 Jadi kayak aku merasa ada kalau abang aku masuk ke sana, aku masuk ke sana. Udah ada patokannya. Ya. Ada standar. Ya, SMA 8 masuk, ambil pendidikan jurusan IPS karena aku merasa alergi dengan angka, matematika, fisika, kimia, jadi somehow
cannot get a minimum score, even for a minimum score kan. Ya. Sampai pada titik ya, aku supaya mendapatkan nilai remedial tuh, guru tuh hanya menyuruh aku untuk menulis ulang soal. Saking gitu. dia desperate-nya sama aku gitu. Kalau nggak salah kita itu dikasih jurusan kelas 2 ya, Willy? Ya, kelas 2, Ya, penjurusan kelas tuh. dua. Kelas Kalau sekarang udah beda katanya. Iya, Pak. Sekarang penjurusan nanti dari lahir. Dari SMP, dari SMP sembarang. Oke, Will, kenapa IPDN? Kenapa IPDN? Oke, mau jawaban yang klise atau jawaban personal? Berarti klise dulu. Gak boleh dipilih. Klise Kalau dulu. klise demi nusa, bangsa serta agama. Oke. Ya. Jawaban pantukir lah. Iya. Jawaban pantukir ya. Ya. Interview. Jawaban normalnya? Kalau personal ya, Ya, personal. Ya. aku nggak mau mengecewakan Bapak. Kenapa IPDN menjadi standar memuaskan dalam tanda kutip, tidak mengecewakan orang tua? Nah, sekali lagi saya ini pengalaman personal ya. Personal. Gini, pada saat balik ke penjurusan yang kau cerita tadi, pada saat kita kelas 2 SMA, penjurusan, and then penjurusan itu, bapak waktu itu maunya aku IPA. Disitulah Maunya mulainya. Maunya aku tidak begitu. Oke. Saya tahu, saya doif. Oke. Aku tahu saya mampu. Ditambah pada saat itu sekali lagi ketika young and dumb itu, abangku keduanya IPS dan aku melihat abang aku keren anak IPS. Cool gitu ya, Ya. banyak temennya. Social butterfly lah istilahnya. Punya hangout sana, geng motor, bla bla bla. Aku lihat, tentu kan aku sebagai adeknya gitu kan melihat abang as a role model gitu kan. Wah ini kayak keren, anak IPS tuh kayak gini ya, keren ya. Anak IPA tuh cupu-cupu ya. You know, perspektif. Iya. Bapak aku lu memaksa. Masuk IPA. Memaksa dalam konteks yang antum tidak bisa bayangkan. Ini pemaksaannya sudah melibatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi itu sudah lewat. Ya. So, pada saat itu, he tells me that I was disappointed. Okay. Ya. Dia bilang gitu, Papa kecewa. Papa kecewa dan tidak mau masuk bla bla. And it touched my heart gitu kayak pada saat itu kayak, jir, saya mengecewakan bapak saya. Saya mengecewakan bapak saya dan saya melihat rasa kekecewaan itu di mata dia. At that time ya. Pada malam itu aku berjanji sama diri sendiri, start from now on, mulai sekarang aku nggak akan apa. Maka ketika tawaran / pemaksaan dia untuk aku masuk IPDN, aku nggak mau mengecewakan. Oh, beliau juga ikut andil untuk mengarahkan. Iya Pak. Kayaknya sampai aku bebini pun dia ngarahkan juga. Oke. Ya, maksud aku baru tahu bahwa bukan bagian dia seorang pribadi, tapi ternyata menjadi seorang ayah tuh memang begitu. Ketika aku sudah punya anak ya. Nanti kita masuk ke situ. Ya. Nanti kita masuk ke situ. Jadi maksud aku melihatnya pada saat itu bapak aku mungkin bilang bukan bapak aku saja, misalnya semua orang mungkin pikir tidak ingin dong anaknya tidak menjadi apa-apa. Tidak menjadi apa-apa, konteksnya generasi baby boomer itu adalah pegawai, right? Iya. Jangan sampai tidak jadi apa-apa. Jadi apa-apanya adalah pegawai. Dan IPDN adalah the shortest shortcut to become a civil servant. Ya, in the terms of time. Ya. Tapi ya. Yes. Karena walaupun sekarang sudah dikalahkan oleh kita menjadi orang kaya ya, FTX. Anda S2. Ya, S2 kenapa saya? S2 aku lanjut. S2 aku lanjut IPDN. Lulus tahun 2012. Lulus S2 2012. tahun? Kalau kau ingat kita lulus 2012. bulan September. Agustus sampai September. Aku ingat, Will. Aku kan ketua angkatan. Enggak. Ingatnya itu 25 September itu pelantikan sebagai muda praja. Lalu 6 September sebagai pengukuhan. Kalau itu pengukuhan sebagai pamong perannya muda. 25 kurang 6 itu 19, Will. Begitu. Iya, Will. Tuhan itu sudah menakdirkan kita. Klinik sekali. Cocok logi. Nah, berharap sebenarnya yang begitu-begitu adalah sinyal. Siapa tahu di antara kita sebagai leader bangsa ini nggak tahu whatever lah. Oke, kenapa IPDN lagi S2-nya? Ya karena dapat beasiswa. Oh, oke. Jadi kalau September ya kita ya. September. Oke, let's say September. Tapi mungkin kalau nggak salah kalian itu tes S2 1 bulan sebelumnya memang dibuka. Iya, itu mungkin. Begini ceritanya Pak. 2012 kan September kita udah. Oke ya. Kita asumsikan lah September. Even it's right. Ya, meskipun itu benar. Iya. Kalau kau ingat, sebulan sebelum kita wisuda, Ya. ada adegan pengumuman untuk yang mau S2 agar datang ke PSM APD melakukan tes. Iya, aku ingat.
Aku nggak ikut. Aku ngajak semua, nggak ada yang mau. Ya. Cuman aku aja. Ya. Aku. Dan kenapa dapat beasiswa? Bukannya nggak boleh, Will? Kerja dulu, Will. Langsung sekolah enak kali kau. Pada saat itu Wakanda mengizinkan untuk bisa mendapatkan beasiswa. Siapa Wakanda itu? Pemda. Iya. Oh. Pada saat menarik. Jadi lulus September, aku lanjut lagi. Oktober 2012. Nggak sempat masuk kantor. Wah, dapat scholarship dari Pemda, berangkat ke Jakarta bareng sama Ailer. Iya, Ailer pemancu dia S3. Doktor pertama kita ya? Ya, balik selesai 2012, selesai 2014 Juni, masuk kantor 2014 Desember. Penempatan pertama di BKD, Badan Kebudayaan Daerah Provinsi, 2014 sampai dengan 2016 Desember, 2016 Desember, and then dapat promosi ke Badan Diklat 2017 sampai dengan 2019, kemudian mutasi ke Dinas Perpustakaan. Sekarang berarti mengabdikan diri, ya kita pakai kata-kata aman dulu, mengabdikan diri di Dinas Perpustakaan. Arsipnya ada? Ada, dia namanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Di Dinas Perpustakaan tuh kita disuruh banyak membaca. Terutama membaca suasi. Kita bedah satu-satu, Will. Tenang, Will. Lalu menikah tahun? Aku nikah 2011. Setelah promosi? Enggak. Promosi aku Desember 12, Pak. Aku nikah November 12. Enggak kau sebutkan tadi. Ya, jadi maksud aku enggak apa-apa, enggak usah proses. Menurut aku promosi itu adalah gift. Yes. Ya, adalah gift ketika menikah. Setelah menikah. Ya, memang dari beberapa pintu rezeki, ya hadisnya begitu. Satunya adalah dengan menikah. Tidak berarti kita untuk memperbanyak rezeki dengan menikah. Aku enggak bilang begitu. Tapi kalau kau menafsirkan begitu, kau enggak masalah, Sir. Aku membuktikan. Gitu ya? Ya. Aduh, Filistin, ayah ini. Wildan, apa perbedaan ketika di dunia kampus IPDN, terutama S1, D4, kita D4 ya, dengan dunia kerja sekarang? Nggak usah dunia kerja itu terlalu spesifik, kita nanti akan masuk ke sana. Setelah kehidupanmu setelah IPDN, bagaimana kehidupanmu atau bagaimana Wildan memaknai kehidupan di luar boundary sistem IPDN? Pasca lulus. Setelah D4 ya? Bisa juga setelah S2, karena kan ekosistem sama ya. Siapa tahu. I get the point. Gini, Sep. Karena kau tadi tanya sama aku tentang masa-masa SMA, sekolah aku segala macam. Seseorang lulus dari sekolah, itu pasti dengan dua kemungkinan. Dan itu salah satunya saja. Versi Wildan apa? Listen to me. Kau bisa lulus dengan nilai Alhamdulillah. Atau kau bisa lulus dengan nilai Na'udzubillah. Aku lulus dengan nilai nauzubillah. SMA. Hear me out dulu ya, dengarkan dulu ya. Karena ini akan mempengaruhi perspektif aku. Aku tuh nilai aku pas-pasan di SMA. Pas makan semuanya. Nilai aku tuh tidak ada yang extraordinary. Ivan tahu. Aku biasa saja. Bahkan cenderung termarginalkan ke SMA. Kalau istilah orang Minang tuh timun bungkuk. Dia ada, tapi dia tidak. Nilai aku biasa-biasa, tinggi aku biasa-biasa, paras aku biasa, kekayaan aku biasa, semua biasa saja. Semua biasa saja. Namun yang kemudian mengubah aku sebagai Wildan yang saat ini gitu ya, perkara lebih baik atau tidak perspektif orang berbeda. Tapi yang membuat Wildan sebagai Wildan di hari ini adalah momen dimana ketika aku masuk di kampus IPDN, ini saya, aku ini adalah batas terendah tinggi pria di IPDN. Nggak, dengar aku mengatakan ini karena ini memang sudah menjadi materi ketika aku ngajar di bimbel aku. And I'm proud of it. It's part of my life, it's part of my history. Aku nih dengan tinggi badan paling minimal, digosok kaki aku nih 159 aku I like the quotes. Menjadi the shortest man diangkat, it's not an easy job. It's not an easy life. Paling di ujung ya. Antum pelengkap barisan antum. Kalau Wildan hadir berarti semua lengkap. Lengkap. Kau memang bagian teriak depan saya. Aku bagian bilang lengkap saya. Ya. Ini it's my point of view. And thank you for asking this because I want to explore. I express this. Begini. So pada saat itu aku punya dua pilihan pada masuk IPDN. Aku
Aku bisa memilih untuk biasa saja. Dikenal sebagai Wildan mana? Wildan Cadi. Bahasa Makassarnya kecil apa sih? Aku nggak ngerti. Ya, Belum tahu. karena aku pernah mendengar Kecil. orang mengejek aku seperti itu. Cak Di. Ya, apalah. Aku bisa memilih untuk jadi dikenal sebagai kecil atau sebagai Wildan yang lain. Wildan mana? Ketua Bara, Wildan Ketua Wisma, Wildan Ketua itu. Sepanjang tidak ada batas tinggi badan, aku mau jadi ketua di kampus. Oke. Sampai ada momen di mana kalaulah stick master itu lebih rendah daripada aku mau jadi. Nah, kenapa, Seth? Nah, kenapa? Ya, that's the question, right? Ya. Why? Kenapa aku mau seperti? Karena aku mau membuktikan, aku mau membuktikan kepada diri aku sendiri dan kepada orang-orang yang meremehkan aku. Ya, sekali ini pemikiran pada saat ini bahwa I'm worth for this. Aku ini pantas loh masuk sini. Aku tidak seperti yang kalian, aku tidak seperti yang teman-teman oknum Hinakan gitu, bahwa aku masuk karena murni menota inilah bapak ini segala macam. Sehingga alhamdulillah berkat kuasa Allah Ta'ala juga kemudian apa yang aku ikhtiarkan itu membuahkan hasil. Ketika pertama kali lonceng Menza itu dipukul, aku berjingkat-jingkat dan berjinjit di belakang. Apa yang ditunggu nih? Kita capra? Iya. Remember that time? Apa ya? Kita paling belakang lah. I fully. Any memories of IPDN? Aku kalau cerita ini suka merinding. Kita muda, kecil, dekil, bau. As a capra and as a muda praja, baju hitam putih. APDP dulu ya? APDP, Astriawan Agni. Siapa yang dari Papua tuh? Lupa. Ya, kakak, si Hombing kak, si Hotang kak, terserah lah. Halo senior. Iya. Terus. Ya. Kau ingat waktu kita masuk paling terakhir di Menza itu. Aku di tengah-tengah. And I was wondering, right? Iya. I was wondering, what are we waiting for? Ini kan kita pengen makan loh. Aku nih lapar loh. Berjikat-jikat ya. Iya. Apa yang orang ditunggu nih? Ini aku pada paling belakang loh nih, Seth. Oke. Aku kan ketika lonceng Menza dipukul, kemudian fungsioner datang. Ini momen pertama kali masuk Menza. Oke. One day, kita sit. Aku mau duduk. Aku mau jadi orang yang ditunggu makannya. It be something at that time. Karena waktu itu ya sekali lagi saya young and dumb. Padahal kan harusnya kan kita meraih sesuatu itu bukan karena ini yang lain. Harusnya kan kita meraih sesuatu yang simply karena kita mau. Kita tidak harus mengeksistensi orang dan segala macam. Ya, tidak compete dengan orang. Iya. Terus? Nah, jadi pada saat itu where were we? Sampai di mana kita? Menjadi seseorang, compete dengan diri sendiri harusnya. Ya, kemudian yang tadi adalah setelah kita masuk, aku berkenalan lah dengan dari dan jam kakon kau paling ganteng. Paling ganteng, kakon terganteng sepanjang zaman. Bahkan sampai ada dia jadi kakon dah paling ganteng. Betul. Itu kalau dibongkar tugu APDN Bandung tuh ada dia. Nah, kakon. Jadi Wildan itu dia tuh dia suka baca. Ya, ini plusnya Asep. Plusnya si Wildan. Dia suka baca. Jadi dia waktu itu baca buku. Judulnya Hafalan Sholat Lisan. Aku pinjam lah, Asep. Pinjam, dan ternyata di situ aku baru pertama kali berkenalan dengan novel. Sebelumnya aku nggak tahu tuh. Masa? Iya. SMA aku bukan tipikal yang suka baca. SMA, SMP nggak. Aku nangis baca Hafalan Sholat. Nangis sampai demam 3 hari. It touched me. Tapi ada ya, bisa ya buku tuh bisa bikin kita sama. Ternyata buku tuh bisa semenyenangkan ini ya baca. Ternyata kita bisa punya dunia lain ketika kita dan itu membuat aku adiksi terhadap. Dan aku pinjam karangan Paulo Coelho. Judulnya Alchemist. Dan seterusnya. Sehingga ketika pertanyaan kau tadi, apa yang mengubah IPDN dia? Yang pertama, yang IPDN ubah dari aku adalah aku mempunyai baru dan perspektif baru. Aku ketemu kau, orang dari Jambi yang in the middle of nowhere, aku nggak kenal. Mushoki yang dari Aceh, aku kenal. Aku Ivan yang dulu SMA 8 sama-sama dengan aku di sana. Tapi dari kontingen yang berbeda, dia dari Sumbar, aku di Riau, kok bisa gitu? Iya. Padahal dia tumbuh dan besar bukan baru dan seterusnya. Nah, yang kayak gitu itu, Seth. Jadi itu mengubah, itu salah satu titik balik aku ketika aku ingin menunjukkan kepada orang-orang yang meremehkan pada saat itu.
Kalau kau ingat lagi pada saat itu kita masih hangat-hangatnya kasus kekerasan, dan kemudian waktu itu zamannya masih Facebook, bukan Facebook, Friendster Pak. Friendster. Dan ada yang somehow lah ya, Allah tuh kadang kan Allah tuh maha mengetahui. Kan adalah satu posting testimoni teman yang pada saat itu aku kira teman, dia bilang si Wildan masuk IPDN. Paling bentar lagi kita dengar begitu. Wow, sampai begitu ya? Iya, itu terus terang menjadi bahan bakar lah pada saat itu, menambah tinggi badan aku gitu. Ya, menambah kerak kaki juga. Iya, benar. Supaya tidak dilihat hanya sebagai Wildan yang kecil. Kira-kira gitu. Setelah lulus IPDN, bisa nggak komparasi perubahannya? Oh, ternyata setelah lulus di luar IPDN ya teman-teman di luar kampus bisa. Termasuk tuh setelah lulus ada dunia luar lain, katakanlah itu keluarga, ya pengembangan diri, karir dan lain-lain. Kita kemas dalam beberapa kalimat versi Wildan. Maksudnya gimana tuh coba? Ya, perspektif Wildan misalnya tentang kehidupan Wildan yang berubah karena IPDN. Sekarang kehidupan Wildan setelah lulus dari IPDN itu seperti apa? Komparasinya dengan kehidupan yang tadi kau cerita. Oh, ternyata setelah lulus dari IPDN itu ada dunia lain yang merupakan step selanjutnya. Oke. Jadi gini, setelah ketika lulus dari IPDN, ketika lulus dari IPDN, aku akan jadi pegawai, kemudian menghabiskan hidup as a civil servant, punya anak, punya istri, segala macam, ya berkarirnya seperti itu gitu kan. Ternyata setelah lulus dari IPDN, ya, kemudian ambil S2 dan segala macam, ternyata dunia tidak seseperti yang aku minta. Gini, nawaitunya waktu itu nak jadi gubernur ceritanya nih. Nawaitunya nak jadi gubernur. Seorang Wildan pengen jadi gubernur di daerah. Ya. Nawaitunya kan gitu lah. Kemudian kita tanya lagi yang lebih dalam lagi. Gimana Bang? Oh iya. Iya tinggi Bang. Oh iya Bang. Bisa lah. Bisa, kita flash. Lanjut. Nanti bukan. So, ternyata itu jadi gini, untuk mendapatkan jawaban sesungguhnya atas sebuah pertanyaan, kita harus menanyakan jawaban pertanyaan yang sesungguhnya. For an instance, sebagai contoh, kamu mau jadi apa? Benar, tanyakan siapa? Oh, mau memimpin daerah. Kenapa? Oh, mau baik. Lalu pertanyaan, apakah berbuat baik harus jadi gubernur? Dan satu-satu. Dan saya jalan atau tidak, Pak? Sehingga sekarang ini poin akan lagi tentang menjadi gubernurnya atau menjadi kepala daerahnya. Tetapi poin aku sekarang adalah bagaimana aku bisa berbuat baik, berbuat banyak hal baik, even I am not as a governor. Itu yang aku rasakan. Even you are no one. Iya. Even seperti yang Ivan pernah sampaikan, biarlah orang kira kita nobody, tapi ternyata kita somebody, gitu ya Ivan ya? Lagi, ya, oke. Kita nggak perlu lah. Aku sudah sampai nggak perlu kita mengakui orang lain. Kita cukup mengukur bahwa kita itu sudah lebih baik dari kita yang kemarin. So we compete with ourselves in the past days, not to other persons. Sudah, aku setuju dengan ini. Nanti jadi kelas filosofi. Makanya aku coba batasi sebentar, nanti next bisa kita lanjuti sesi berikutnya. Kau kan nggak sekali ini kan di Jakarta, nanti bisa lagi. Bagaimana dinas kearsipan dan perpustakaan di daerah? Terus ngapain? Oke, aku jawab ya. Gini, aku akan fokus pada urusan perpustakaan saja dulu, karena terus terang bidang kearsipan it's not my field. Bisa lah disenggol sedikit. Boleh, sedikit karena sedikit banyak juga pengetahuan. Ya. Kita mulai dari urusan perpustakaan. Jadi gini, pemerintah daerah itu kitabnya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang pemerintahan daerah. Di sana diatur tentang desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan umum, urusan wajib, pelayanan dasar, pelayanan non dasar, urusan pilihan, kuliah malam. Ya. And so on. So, untuk perpustakaan itu masuk dalam urusan wajib non dasar. I repeat, urusan wajib non dasar. Ya, urusan perpustakaan. Nah, urusan perpustakaan yang non wajib tapi non dasar ini terbagi ada 3 tingkatan pemerintahan: pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Kalau di tingkat provinsi, di tingkat pusat ada urusannya, di tingkat kota ada urusannya. Di tingkat provinsi yang aku baca itu jawaban sederhananya urusan perpustakaan itu 2. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah provinsi sama kebudayaan gemar membaca di tingkat daerah pusat. Iya. Terus apa yang kalian lakukan?
yang dilakukan. Ya. Ketika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 kan 2 itu. Ya. Sekarang lihat rujukan kita yang lain, legal standing kita yang lain, yaitu Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Okay. Ada nih, aku juga baru tahu ada undang-undang itu setelah aku masuk di Dinas Perpustakaan. Iya, kita pengen tahu juga ya di sini. Terus. So, di dalam Undang-Undang 3 itu Pak, diaturlah perpustakaan. Definisi perpustakaan itu apa? Tujuannya dibentuk apa? Kemudian kepemilikan perlu apa-apa saja. Ada perpustakaan umum, ada perpustakaan sekolah, ada perpustakaan khusus, ada perpustakaan and something. Tugas kami adalah menyelenggarakan perpustakaan tersebut sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Ada Pak, ternyata namanya SNP, Standar Nasional Perpustakaan. Aku kenalnya ISBN aja. Ya. Itu bagian dari itu ya? Ya. Yang kalian harus ya? Yes or no. ISBN it's something else. Ya, oke. Okay? So, ini sederhananya sepantum kalau lihat ada sekolah ada akreditasi A, ada akreditasi B, perguruan tinggi ada akreditasi A, ada akreditasi B, perpustakaan juga ada perpustakaan itu terakreditasinya A, B sama C, ada tingkatannya. Ya. Tugas kami Dinas Perpustakaan itu salah satu adalah memastikan penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Yang pertama. Yang kedua, meningkatkan tingkat kegemaran membaca di masyarakat. Bagaimana caranya meningkatkan kegemaran membaca di masyarakat? Banyak, mulai dari petas, mulai dari penyediaan akses ke buku yang berkualitas tersebut. Itu dua hal yang berbeda ya. Menyediakan buku dengan menyediakan aksesnya itu berbeda. Antum bikin pustaka besar-besar tapi sulit dijangkau orang, tidak bermanfaat. Antum bikin bukunya mudah diakses perpustakaannya, tetapi punya tidak berkualitas juga tidak baik. So, ini membutuhkan dua hal ini. Kemudian meningkatkan di dalam peningkatan kegemaran membaca tadi ya, juga meningkatkan kualitas literasi masyarakat. Luar biasa ya tugas Anda ya. Iya. Antara memang luar biasa atau akunya aja membuatnya seperti luar biasa, enggak tahu yang mana satu. Kalian tapi termasuk golongan apa? Pahlawan tanpa tanda jasa juga? Why? Guru? Enggak, maksudnya Dinas Perpustakaan dan Kearsaipan Daerah, terlepas dari itu penting atau tidak dengan landasan normatif yang dibilang oleh Wildan tadi. Apa signifikansinya terhadap masyarakat? Oke, jadi gini, kalau dulu perpustakaan itu ini kalimatnya yang begini. Perpustakaan adalah gudang pengetahuan. Iya, kita semua tahu dari SD dibilang begitu. Sayangnya kita hanya berhenti kalimat, Pak. Oke. Perpustakaan adalah gudang. Itu yang terjadi sekarang, Wil. Nowadays. Jadi dia tempat menaruh buku saja. Nah, di bawah gerakan perpustakaan nasional sekarang melalui Pak Kepala Perpustakaan Pak Sarif Nuh, ya, ini mengubah perpustakaan itu menjadi tempat untuk mendapatkan referensi. Bukan hanya tempat untuk menaruh buku, tetapi juga tempat bertransformasi secara sosial. Apa konteksnya? Misalnya begini Pak, tadi kan ditanya nih, benefitnya perpustakaan kepada masyarakat apa? Iya. Kan itu pertanyaan. Daerahmu lah. Oke. Sampai dengan hari ini masih tetap saja ada dan memang akan selalu ada orang-orang yang membutuhkan referensi buku. Ya terutama as a student ya. Iya. Terutama mahasiswa dan mahasiswi. Peneliti, researcher. Mungkin jumlahnya tidak sedikit, tidak banyak as a researcher, tapi sebagai mahasiswa ini banyak. Jadi yang datang ke perpustakaan itu kalau di perpustakaan lintas provinsi itu dua yang paling banyak klasternya. Klaster mahasiswa-mahasiswi sama klaster anak-anak TK. Oke. Vision study atau apa namanya mereka study. Itu? Kunjungan anak-anak ini. Bahasanya adalah literasi kreasi. Oke. Itu yang dipakai sekarang. Iya, Pak. Tapi itu bagus sih. Terus. Jadi itu kayak mengajarkan kepada mereka sedari kecil pentingnya membaca something like that. Dengan kunjungan. Hanya kunjungan. No, tidak hanya kunjungan. Di dalamnya ada storytelling. Kemudian berikan little games kayak silakan pilih ya buku yang kalian senang tuh yang mana. Jadi ada rak buku anak-anak yang lebih reachable bagi mereka. Kemudian ruangannya juga kita pisahkan supaya tidak ada gaduhan dalam tanda petik. Ketika mereka berkunjung kan anak-anak rame tuh. Seperti itu, Kemudian juga kita sediakan tempat untuk komunitas. Di perpustakaan itu banyak ruangan itu, Ya. Kita sediakan ruangan, mereka melakukan namanya inklusi sosial. Inklusi sosial ini adalah gerakan perpustakaan untuk menjadikan tempat as a working space. Kira-kira seperti itu. One of what we do lah. Tapi aku menarik ya istilah tadi perpustakaan adalah gudang ilmu. Ya. Kalimat lengkapnya perpustakaan adalah gudang pengetahuan. Kita berhenti di kalimat perpustakaan adalah. Sekarang masih seperti itu dan kegiatannya yang kau sebutin tadi untuk mahasiswa, ya peneliti di dalamnya, ya mungkin ada tapi untuk skop daerah itu juga
cuma beberapa dan mungkin jarang sekali. Lalu kemudian biasanya aktivitasnya adalah anak sekolah dan itu pun cukup TK. Kalau SD SMP nggak ada. Mereka kan ada perpustakaan di sekolah mereka masih. Oke, tapi kan dengan misi ini coba aku agak kritisi juga ya. Dengan misi dia memudahkan akses dan satu lagi ke belakangnya lagi adalah sebagai pusat referensi nggak tercapai dong. Kalau perpustakaannya mengandalkan site masing-masing. Kecuali kalian buka konektivitas nih. Kalian perpustakaan, tapi perpustakaan kalian konekkan dengan sekolah-sekolah. Dan itu sudah Connect. Sudah connect. Oke. Jadi ada namanya ILIS. ILIS ini aplikasi besutannya Perpusnas. ILIS ini adalah abbreviation singkatan Integrated Library System. Berarti sekolah-sekolah tadi harus punya infrastruktur dong ya? Ya minimal dan sebagainya. Komputer sama internet. Iya. Dan sekarang PR-nya tugas mereka, si sekolah-sekolah tadi, memastikan akses itu dimiliki oleh setiap siswa kan? Setiap siswa mungkin... Enggak, maksudnya semua bisa. Nah, mungkin waktunya dipisahkan. Dan memang harusnya, maksudnya gini, kita terjebak pada stigma ke perpustakaan itu hal yang tidak menyenangkan. Membosankan. Iya. Stigma itu masih lekat di alam bawah sadar kita. Sampai kita as an adult pun masih Kenapa kemudian kita tidak ubah dan memang sudah ubah perspektifnya sehingga perpustakaan itu memang kita ciptakan ruang-ruang aksi. Mau contoh nyatanya yang paling dekat tadi. Main deh pustaka HB Yasin. Iya. Kemana sih tunjuk aku ke Cikini? Di mana sih daerahnya? Aku dekat Kelurahan Riskon. Aku pernah ke Perpus Nasional ini. Yang baru yang dengar-dengar dia perpustakaan salah satu yang gedungnya tertinggi di dunia, Mas. Secara gedung tapi ya. Perpustakaan tertinggi di Asia. Adalah perpustakaan nasional. Iya. Perpustakaan terbesar di Asia Tenggara. Perpustakaan. Kategori terbesar tuh apa, Win? Luas wilayah dan terlengkap. Tidak akan pernah lengkap. Maksudku koleksinya terbanyak ada nggak pernah ya in terms of Indonesia, in terms of Southeast Asia. Siapa tahu Indonesia juga terbesar di Riau. Perpusdaprov. Dan aku masih penasaran signifikansi perannya ke masyarakat. Kalau di aku ya Will, misalnya Dukcapil, ya konstitusi menyebutkan perlindungan negara itu terhadap semua penduduk. Kita menerjemahkan definisi tadi dalam bentuk identitas penduduk, dokumen kependudukan. Signifikansinya sederhana, yaitu setiap penduduk harus punya identitas. Yang tidak punya identitas menjadi kewajiban pemerintah negara untuk mengejar mereka memberikan identitas. Sehingga nanti dalam pelayanan publik mereka mudah dikenali. Setelah dikenali bisa diverifikasi, datanya valid, dan pelayanan publik akan lebih mudah menyasar mereka. Itu secara cepatnya. Dalam Dukcapil. Iya, perpustakaan. Perpustakaan tidak ada cara cepat. Gini Pak ya, perpustakaan itu dekat dengan edukasi. Edukasi kita tahu bersama, edukasi itu bukan macam menanam toge di belakang lemari. Besok udah tumbuh. Edukasi it's a long investment. Tujuan perpustakaan adalah mewujudkan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pak, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan namanya mencerdaskan bangsa Pak. Dalam semalam, apa peran perpustakaan dalam mencerdaskan? Yaitu tadi menyediakan buku yang berkualitas, menyediakan sumber daya keilmuan yang trustfulness. Hari ini siapapun bisa bikin podcast. Hari ini siapapun bisa bikin artikel. Masa iya? Podcast terus. Ya? Ya. Hari ini siapapun bisa bikin portal berita, Pak. Tetapi membuat buku, it's a different thing, right? Buku melalui kurasi, buku melalui editorial, buku melalui berbagai tahapan. Buku adalah anak dari buah tiram. Dan bayangkan anak dari kumpul pada titik yang kita kenal dengan library. Kalau peran perpustakaan daerah, bisa nggak aku titip meningkatkan peran masyarakat untuk menulis buku? Membaca itu satu hal, semua orang bisa membaca, tapi melakukan internalisasi bacaan itu, kamu punya ide untuk juga men-share apa yang dia internalisasikan dalam bentuk tulisan kepada generasi seterusnya, sehingga kekayaan perpustakaan juga meningkat. Otomatis orang yang menulis juga pasti membaca. Jadi satu kali kayu, 2-3 pulau. Itu kayaknya
belum disebutkan tadi. Gimana, Pi? Kalau tadi kau bilang 1 kali mendayung, Mendayung. 3 pulau terlampaui. Kalau kita 1 kali lompat pagar, 2-3 AA terlampaui. Kan gitu ya? Iya. Oke, Sep. The question is, pertanyaannya adalah kenapa harus menulis? oke. This is a rhetoric question. Ya. Aku sampaikan pertanyaan. Kalau Asep tadi mungkin first thing in your mind begitu adalah karya adalah tulis. Sekarang pertanyaan aku kepada kita kenapa harus tulisan? Bukankah ada bentuk karya lain yang bisa diabadikan, yang bisa dilihat oleh anak, yang bisa diakses orang selain tulisan? Apa? Video. Karya. Makanya ada negara ini mengatur namanya undang-undang karya cetak, karya rekam. Jadi semangat kau untuk mendorong itu semua itu terangkum dalam undang-undang cetak rekam. Undang-undang karya cetak. Undang-undang KCKR namanya, karya cetak, karya rekam. Menarik, Di dalam undang-undang itu diatur untuk orang-orang seperti kau yang pernah menulis buku itu wajib menghibahkan sebagian eksplorannya untuk ke orang lain, ke perpustakaan. Oh gitu, Wil. Oke. Menarik. Mudah-mudahan nanti Wildan ke Jakarta kita diskusi tentang perpustakaan lebih dalam. Menarik. Kalau gitu pertanyaannya akan ubah, tapi dijawab nanti aja, Will. Karena kita mau closing, ini lampunya mau dipadami. Kebetulan ini memang agak noisy, teman-teman. Karena kita pakai fasilitas umum, ini ada di salah satu resto Jalan Wahid Hasim. Oke. Mudah-mudahan next kita punya studio sendiri lah. Nah, amin. Pertanyaannya aku ubah, nanti bisa disebutkan. Kenapa hanya menikmati dari suatu karya tadi, karya cetak, karya rekam, kenapa tidak membuat? Karena kita bisa menikmati karya orang lain itu karena mereka membuat. Kenapa tidak diperbanyak dan sebagainya. Salah satu kunci kemajuan bangsa itu karena mereka terus estafetnya dilanjutkan. Dari teknologi dia tambah, kelasnya juga naik gara-gara si juniornya di belakang melanjutkan. Nah, itu menurut saya challenge Dinas Perpustakaan dan Cipan. Oke, fine. Selanjutnya, apa harapanmu bagi Indonesia? Terserah, kamu jawabnya retorik atau normatif atau ideal, asal jangan hal-hal yang berbau politik, sara, dan lain-lain. Kita punya optimisme kan terhadap bangsa. Sebagai orang Riau harapannya seperti apa? Sebagai government employee juga pasti kamu punya harapan. Lalu seperti apa kamu menyampaikan itu dalam beberapa kali harapan terhadap bangsa ini, terhadap persatuan, terhadap keberlangsungan bangsa. Memang pertanyaannya sepertinya klise sekali, tapi itu perlu aku tanyakan setiap tamuku. Kemarin ada Rifai, kemarin ada Irlan juga. Wildan punya sudut pandang bagaimana? Wake up, bangun. Bangunlah. Maksud aku, udahlah, janganlah tidur juga lagi bang. Bangunlah. Kenapa tidur? Maksudmu, kenapa kamu menilai kita masih tidur? Kemarin ada G20, Will. Lalu sebelumnya ada ASEAN Games. Because we can do bigger than this. Apakah kita sudah melakukan? Sudah. Achieve more than this. If we really wake up. Wake the fucking up gitu. Kayak bangsanya gede. Asia Tenggara 60%-nya itu Indonesia. 9-nya lagi itulah untuk 40%. Oke, iya, masuk akal. Bahkan negara saja mengaku masuk dalam G20, right? Bahkan kita diprediksikan akan menjadi 5 negara dengan besar. Dan kita masih sibuk dengan Rizky Bilar. Kemana? Saya kan bagian itu. Terus dan kita masih sibuk dengan soap opera. Iya. We can do better than this. So wake the fucking up. Bangun. Antum. Apa cara termudah yang terdekat untuk masuk ke area bangun menurut wake up? Fill your brain with. So you will get the aufklärung moment. You will get the light. Oh, orang di luar sana udah bikin ini loh. Oh, ternyata ada loh path-nya. Oh, kita nggak harus build from the scratch loh. They already have the blueprint. We just need to research it. We just need to modify it. We just need to make it. Ya, bidang apa yang harus di wake up first? Bidang apa yang di wake up first? Iya, kan itu mudahnya. Jadi kita menyelesaikan suatu problem dengan kita rincikan dulu problemnya apa, serinci mungkin baru kita akan ketemu satu masing-masing solusi. Kalau apa, Will?
Oke, ini sekali lagi ya, it's not about true or false ya. Ya. Ini bukan Iya, ya ini tentang pendapat Wildan. It's my personal Iya. opinion. Kalau aku ya we start from ourselves. Kita mulai dari diri Oke. kita mulai dari kecil. Dalam skala yang paling kecil sekali as a person, dalam skala yang cukup kecil, kita melalui dari kita sebagai kepala keluarga, Pak. Ya. Kalau antum punya anak, antum didiklah anak dengan cara yang benar, tepat. Kalau antum didik diri antum dengan cara yang tepat. Itu ya, skala kecil. Menarik. Kita bisa elaborasi itu lebih dalam lagi. Oke. Apa itu persatuan menurut Wildan? Apa itu persatuan? Persatuan Indonesia. Keberagaman. Nggak tahu, yang pertama terlintas di pikiran aku keberagaman. Keberagaman. Kita bisa bersatu karena berbeda. Iya. Itu maksudnya. Iya. Fine. Puzzle menjadi gambar karena dia berbeda. Dengan bukan karena semua iya, piecesnya dengan sama. sudut-sudutnya berbeda ya. Kita terlalu fokus pada perbedaan, mungkin itu yang masih membuat kita seperti ini. Kita lupa pada persamaan. Atau kalimat itu salah. Justru kita tidak apa-apa pada fokus pada perbedaan, tapi kita bisa mengisi posnya masing-masing untuk persatuan. Atau Wildan punya kalimat lain. Gini, aku mau analoginya begini, Seth. Kalau kita sepakat bahwa perbedaan dan keberagaman adalah potongan-potongan puzzle, kita sama-sama tahu potongan berbeda-beda. Bentuknya, shape-nya. Oke. Tapi mereka sama loh, sama-sama potongan puzzle. Sama-sama terbuat dari bahan yang sama. Tapi mereka berbeda. So, my point is adalah perbedaan, persatuan, apapun itu konteksnya, ini hanya perbedaan perspektif dan sudut pandang saja melihatnya. Ada yang melihatnya ketika aku melihat handphone atau dompet, handphone misalnya, atau dompet misalnya. Dan saya handphone lah. Di bagian depan, kau akan bilang, itu tuh layar semua. Aku yang melihat di bagian belakang, mengatakan itu kamera semua. Tapi orang yang melihat dari seluruh perspektifnya, itu handphone. So it's about perspektif, Pak. Yeah. Wildan ternyata nggak cukup 1 jam, teman-teman, kita mengeksplorasi seorang Wildan. Ternyata ada beberapa nilai-nilai yang teman-teman alhamdulillah sudah selesai diskusi kita dan ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Wildan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi catatan saya, Asep Firdaus, berdiskusi dengan teman saya. Kita tidak tahu 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita akan mengenang perbincangan ini. Wildan posisi seperti apa, Asep Firdaus akan seperti apa, dan teman-teman yang akan seperti apa. Dan kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita ini adalah menjadi trigger bagi semesta-semestanya kami. Mudah-mudahan bisa adalah tangga dari sekian tangga yang kami sudah lalui dan akan lalu dan menginspirasi dari pendengar dan pemerhati semua. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.